Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas tutup usia pada Rabu siang ini. Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas tutup usia Rabu siang ini. Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Hamzahas meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan untuk melayat. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait wafatnya Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Afrilia di rumah duka. Henry, selamat sore. Apakah Anda saat ini masih berada di rumah duka atau dalam perjalanan menuju ke Cisarua, Bogor, Jawa Barat untuk prosesi pemakaman? Ya, baik. Selamat sore Aldi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan saat ini posisi kami sedang beriringan dengan rombongan keluarga maupun beberapa tokoh-tokoh, juga beberapa media yang akan melaju atau akan menuju, maksud kami, ke rencananya akan langsung menuju ke pemakaman. Dan informasi yang kami dapatkan sementara bahwa rumah duka yang berada di Kebun Pedas, sementara hingga saat ini informasi yang kami dapatkan sudah tidak ada. Beberapa dari keluarga sudah menuju ke pemakaman dan nantinya rencananya akan langsung menuju ke pemakaman yang memang pemakaman sendiri ini ada di wilayah Jogjongan, Cisarua, yang tepatnya tidak jauh dari wilayah Bondes. Dan juga dapat kami kabarkan terkait adanya pemakaman sendiri ini nantinya akan dilakukan bersama-sama dengan keluarga dari jenazah sendiri, dan tentunya nanti kami akan menginformasikan terkait adanya update informasi di lokasi pemakaman. Hingga saat ini kami sudah memasuki kawasan wilayah Bogor dan akan beriringan langsung menuju pemakaman yang langsung berada di wilayah Cisarua. Sementara Aldi. Ya, Henry, siapa-siapa saja yang saat ini ada dalam iring-iringan menuju ke tempat pemakaman Wapres ke-9 RI Hamzahas di Cisarua, Bogor, Jawa Barat? Henry. Oke, baik Aldi dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait adanya iring-iringan yang sedang dilaksanakan ini untuk melakukan proses pemakaman dan juga penyolatan. Ini tentunya untuk iring-iringan sendiri ini diikuti oleh keluarga dari Hamzahas sendiri, juga selanjutnya oleh anak-anak maupun cucu-cucu dari almarhum dari Hamzahas sendiri, seperti itu. Dan juga nantinya kami akan melihat apakah dari lokasi pemakaman sudah disediakan dan juga sudah siap untuk melakukan pemakaman. Nanti akan kita berikan informasi terkait update informasi di pemakaman itu sendiri. Sementara Aldi. Oke, untuk pengamanan di lokasi pemakaman sendiri, apakah Anda sudah mendapatkan informasi bagaimana persiapan di sana? Baik Aldi dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait informasi adanya pengamanan yang akan dilaksanakan di wilayah Cisarua nantinya. Kami belum begitu mendapatkan informasi lebih detailnya karena kami hingga saat ini juga masih berada di perjalanan dan kami belum mendapatkan informasi detail terkait pengamanan yang sudah dilakukan di wilayah Cisarua, tepatnya di tempat pemakaman. Namun informasi yang sementara dapat kami sampaikan untuk persiapan bahkan pengamanan sendiri nantinya sudah disiapkan untuk pemakaman sendiri, karena informasinya kami sudah berada di wilayah dekat dengan Cisarua, seperti itu.
Ya, Henry, tadi kita sama-sama melihat Presiden Jokowi tiba di rumah duka bersama dengan Wakil Presiden terpilih Gibran, di mana tempat disemayamkannya Wapres ke-9 Hamzahas di Jakarta Timur. Apakah Presiden Jokowi juga akan ikut dalam prosesi pemakaman nantinya di Bogor, Jawa Barat? Baik Aldi dan juga pemirsa, terkait adanya kedatangan dari Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo dan juga anak pertamanya maupun Wakil Presiden terpilih yakni Gibran Rakabuming Raka yang tadi setelah hadir di kediaman dari Hamzahas sendiri yang berada di Jakarta Timur. Namun informasi yang tadi kami sempat tanyakan langsung bahwa dari Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo tidak bisa hadir langsung ke pemakaman, proses pemakaman dari Hamzahas itu sendiri, yakni dari Wakil Presiden ke-9. Seperti itu, Aldi. Baik, terima kasih Henry Afrila atas laporan Anda. Saat ini masih dalam perjalanan menuju ke Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, gambar yang Anda saksikan di sebelah kiri adalah pada saat prosesi upacara militer. Pada saat Wapres ke-9 almarhum Hamzahas dipindahkan prosesi upacara dari rumah duka yang akan nantinya diantar ke posisi ke peristirahatan terakhirnya di Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Dan bisa Anda saksikan prosesi militer yang sudah berlangsung baru saja tadi. Dan sementara gambar di sebelah kanan Anda, ini adalah tim kami yang sedang dalam perjalanan untuk menuju ke wilayah Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pemirsa. Di tempat peristirahatan terakhir Wapres ke-9 RI Hamzahas. Anda sama-sama melihat mobil jenazah tersebut yang ada di gambar sebelah kanan adalah mobil jenazah di mana Wapres ke-9 Republik Indonesia Hamzahas saat ini sedang dibawa ke tempat peristirahatan terakhirnya, pemirsa, diikuti oleh iring-iringan patwal militer, polisi begitu yang juga mengawal keberangkatan almarhum ke rumah peristirahatan terakhirnya. Nantinya pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, upacara pemakaman almarhum nanti akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto, tepatnya di Bogor, Jawa Barat nanti. Dan duka yang mendalam juga disampaikan, pemirsa, oleh Kepala Negara, Presiden Joko Widodo, yang mengatakan bahwa almarhum adalah sosok negarawan yang telah banyak berjasa untuk Indonesia. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden pada tahun 2001 hingga 2004, maupun pengabdian-pengabdian lain yang sangat besar bagi Republik. Pemirsa, seperti kita ketahui sebelumnya, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas meninggal dunia Rabu ini, tepatnya pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan awalnya, kabar duka ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Arwani Tomafi. Pemirsa, Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Hamzahas lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari, tepatnya tahun 1940. Hamzahas merupakan Wapres ke-9 RI mendampingi Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri di tahun 2001 hingga 2004. Dan juga ia pernah menjadi Ketua Umum dari P3. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas tutup usia pada Rabu siang. Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur. Wakil Presiden Republik Indonesia ke-9 Hamzahas tutup usia. Hamzahas meninggal dunia pada usia 84 tahun. Kabar duka pertama kali disampaikan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan Arwani Tomafi. Hamzahas meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto dan jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Tegalan, Matraman, Jakarta Timur.
Sejumlah keluarga dan kerabat almarhum terus berdatangan untuk melayat. Pemerintah sama bangsa dan rakyat. Sementara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di rumah duka pada Rabu siang, Jokowi tiba ditemani oleh putra sulungnya, yakni Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Sesaat setelah tiba, Jokowi langsung masuk rumah duka untuk menyampaikan rasa duka atas wafatnya Hamzah Has kepada keluarga. Bangsa dan negara. Saya pemerintah bersama bangsa dan rakyat, kami ikut berduka cita yang mendalam. Beliau adalah seorang negarawan yang telah mengabdi untuk bangsa dan negara, baik sebagai Wakil Presiden tahun 2021-2024 maupun pengabdian yang lain yang saya kira kita tahu sangat-sangat banyak. Bapak apakah nanti akan ikut ke tempat pemakaman atau langsung ada agenda lain, Pak? Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Nanti upacara pemakaman akan dipimpin oleh Pak Menko dan dilaksanakan di pemakaman di Bogor. Saya tadi sampaikan sama kita Lampung, tapi wafatnya beliau tiba-tiba gitu ya, tidak di rumah sakit, tidak apa, tiba-tiba mungkin ke Lampung. Dulu berarti apa? Oke, kepala ya. Khotimah. Tapi dalam keadaan hidup. Ya. Bapak ikut ke pemakaman, Pak? Biasanya apa nanti Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya atas nama keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan berduka cita yang mendalam setelah yang menyampaikan kepada beliau, semoga husnul khatimah dan semoga bagi semua keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, kesabaran, karena itu semua adalah sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga besar Partai Persatuan Bangunan dan juga sebagai rakyat Indonesia tentu pada hari ini telah kehilangan sosok yang sangat berarti bagi perjuangan bangsa ini, karena selama masa karirnya beliau, sejak mudanya beliau telah konsisten istiqomah untuk selalu mengabdikan dirinya kepada bangsa dan negara, dan juga selalu konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan umat. Kalau mencatat dari perjalanan perjuangan beliau pada saat beliau ada di sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Bangunan, beliau terus gigih untuk memperjuangkan bagaimana APBN kita itu selalu terfokus kepada bagaimana untuk mesejahterakan rakyat. Hingga beliau telah juga diberi amanah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Tiada hentinya pula, ya, beliau terus memperjuangkan itu. Dan konsentrasi, bahkan dulu beliau pernah dijuluki oleh kalangan para ekonom bahwa beliau adalah kamus APBN berjalan. Ya, kita ingat dulu ada catatan ya bahwa beliau dijulukin sebagai kamus APBN berjalan. Jadi selama masa karir perjuangan politik beliau selalu memiliki keperpihakan terhadap bagaimana untuk membangun kesejahteraan umat, dan itu juga sesuai apa yang menjadi cita-cita ya telah didirikannya Partai Persatuan Bangunan, yaitu untuk mengawal, menghantarkan perjuangan umat agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu dijalankan selalu oleh beliau. Jadi sekali lagi keluarga besar Partai Persatuan Bangunan hari ini telah kehilangan
tentu menyampaikan rasa duka yang mendalam, namun insya Allah keluarga besar Partai Persatuan Bangunan akan senantiasa terus menindaklanjuti apa yang telah diteladani oleh beliau selama ini, telah gigih sekali lagi untuk berjuang bagaimana mensejahterakan umat. Terima kasih kepada rekan media. Ya. Bisa dijelaskan komunikasi terakhir dengan Alhamdulillah ya, ada, cuman karena memang belakangan ini sebenarnya kondisi kesehatan beliau itu membaik. Jadi dalam pantauan kami semua keluarga besar P3, alhamdulillah kita juga selalu mendoakan, tapi juga tidak mau mengganggu ya istirahat beliau, tetapi kita memantau sepenuhnya bahwa alhamdulillah ya sejak yang 2 tahun yang lalu beliau agak drop, tetapi belakangan ini sebenarnya kesehatan beliau membaik. Bahkan terakhir kita nggak pernah mendengar ya kader